What's up, dancer? Welcome into Poppin' Talking. As always, what's poppin'? Let's talking. With me, Yusuf Sagita, dan pastinya hari ini kita udah kedatangan tamu Aa Fahmi. Ya ampun, apa kabar? Halo, baik. Halo lagi. Udah lama nggak jumpa ya. Aa, Wah, sehat. sehat, sehat, sehat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, baik, baik. Kita tuh Aisyah. sekarang lagi menggencarkan peronlinean gitu ya, Iya, karena benar. ini kita juga sebagai ini juga jadi apa namanya jadi sarana untuk sharing gitu ya ke Benar. temen yang baru-baru dan Ya, teman-teman yang mungkin belum tahu gitu perjalanan dari apa namanya bintang tamu yang udah ada di Popin Talking gitu. ya. Mantap. Siap, Ini siap. kemarin kan sempat baca-baca gitu ya, tiga Baca puluh apa nih? Bukan gosip kan? bukan baca gosip. Aduh, hindarin deh. Ya. 3 tahun, itu bukan waktu yang apa namanya bukan waktu yang singkat gitu ya untuk berkarir di dunia dance gitu. Bisa diceritain Iya. itu 33 tahun tuh ngapain aja, Waduh, Terus ngapain ya? mesti Hidup aja sih, cuman gimana ya, 30, nggak kerasa sih emang. Maksudnya, kita kalau dari awal karir sih emang nggak kerasa sih. ya. Cuma sebenarnya kalau kalau ya singkat cerita sih mungkin awal-awal sih emang agak telat sih mulai nari itu sebenarnya. Hmm. Sebenarnya dari kelas 2 SMP sih sebenarnya. Waktu Hmm. kebetulan waktu di Australia itu. Nah, itu tuh dari situ tuh mungkin karena zaman dulu tuh masih lagu-lagunya tuh lagu New Jack Swing gitu deh, kayak zamannya Jodeci, apa Heavy D dan apa Velvet Devo dan Bobby Brown. Nah, dari situlah udah mulai nari-nari dari situ. Nah, dari situ udah nari-nari di sekolahan dan di perform segala macam. Akhirnya pulang ke Indonesia. Hmm. Itu kebetulan saya tuh pengen sekolah ngerasain SMA di Indonesia sebenarnya. Karena selama dari tahun 81 tuh sampai SMP kelas 3 itu di Australia. Yosi. Di Aussie. Jadi emang bokap juga lagi di sana juga. Jadi ya udah silakan ke Indonesia, udah kayak sekolah di Indonesia. Nah, dari situ deh apa mulai nari-nari nih Fahmi nih. Kebetulan kakak Fahmi juga Averdi juga sama, dia nari. Mungkin kenal juga ya lagi ya. Ya, ya dari situ nah stylenya gue sama Ferdi itu beda. Ferdi itu lebih ke Michael Jackson, kalau Fahmi itu lebih ke hip hop. Hmm. Nah, di situ waktu mulai berjalan kita mulai bikin grup nari. Hmm. Itu bikin grup nari namanya Reds dulu itu sama kakak gue. Nah, itu gue seri berdua tuh saling tukar-tukaran koreografi. Kakak gue bikin koreografi, gue bikin koreografi. Nah, dari situ udah naik koreografi kayak gitu. AA ketemu sama, mungkin lu tahu Max Don kali ya? Hmm. Nah, dulu Fahmi ini sama Max Don nih dulu. Oke, oke. Ditemuin lah kalau kasarnya itu ya, kayak wah siapa nih, udah ditemuin ngobrol, udah dari situ Fahmi itu kelas 2 SMA. A tuh kelas 2 SMA dan itu dikasih kenalin lah sama Denada. Oh, berarti memang awalnya itu dari SMA itu udah sama artis nih ya, ya? Nah itu makanya Fahmi itu kan dari Australia itu ya udah mulai bisa lah, kasarnya bukan bilang koreografer ya, bisa lah bikin tarian lah, koreografi gitu ya, maksudnya belum sebagai gue koreografer bukan, sebenarnya penari cuman bisa bikin koreografi lah. Hmm. Terus kenalin lah sama Maxton, ya udah nih kenalin ini Fahmi, dia nada ngobrol. Nah awalnya dia nada itu waktu zamannya nge-rap tuh tahun 92 93-an lah. Itu tuh ada zamannya rap kayak Iwaka tuh, ya kan? Iwaki. Iwake, terus maksudnya Denada gitu kan, itu lagi hyping booming itu kan. Ya. Ya udah sama Denada, ya udah lu mau nggak jadi penari gue sama koreografer gue gitu. Udah dari situ tuh. Dari situ perjalanannya dari peak point A itu dari SMA, dan itu di mana tuh udah mulai apa passion tuh udah bener-bener fully, wah ini kayak nari ini nih passion gue banget nih gitu. Gue pengen banget untuk sampai bisa menjadi karir gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya sih nggak ada tertariknya, cuman ya
itu lebih ke desain sih sebenarnya kan. Jadi dua ini tuh agak pelin-pelan nih. Bokap pengen ya udah lu kemana nih gitu arahnya. Tapi gue tetap beratnya ke desain sih sebenarnya. Cuman sampingan A tuh ke geografi gitu. Di Nah, di situ udah mulai, dari situ udah sampai ke udah di perlombaan segala macam, dan itu mulai dari SMA itu udah dipercayain jadi sebagai fotografer gitu dari situ. Dan alhamdulillah ya dari situ Pak pulang lagi ke Australia. Pulang ke Australia kebetulan, wah ini kayaknya harus bisa, gue pengen tahu sih dance itu seperti apa gitu sebenarnya. Ngambil sertifikat 1 tahun di Australia di Melbourne itu, Melbourne of Arts itu untuk ya belajar Melbourne. dari, ya di Melbourne. Jadi itu belajar dari segi memperdalam arts of dance gitu. Jadi belajar dari situ tuh. Nah dari situ sambil kuliah juga. Nah dari situ pulang lagi lah ke Indonesia. Singkat cerita dari Indonesia udahlah mulai kerja tuh. Jadi nggak ada nari sama sekali pulang. Jadi kerja. Nah dari kerja, habis dari kerja itu udah tuh mulai dikit-dikit udah mulai ke arah sampingan nari gitu ya. Dulu itu sampingan nari itu waktu itu juga buat Joshua tuh diajakin sama Imania dan itu dan sebagainya. Udah dari situ udahlah mulai dari situ. Nah dari situlah tuh udah mulai menangkap karir tuh dari situ, mulai benar-benar serius dari situ. Jadi lumayan, alhamdulillah sampai saat ini ya udah lumayan udah lumayan banyak banget pengalaman yang udah dapet, dan itu terapin semua yang pelajarin dari SMP sampai sekarang ini. Terapin benar-benar dari passion untuk nari itu sampai sekarang saat ini gitu. Dan itu kesempatan terakhir yang sangat bikin benar-benar this is my real passion untuk jadi koreografer itu waktu ketemu Magnus Monica gitu. Sama ya Kak C gitu. Agnes lah ya. So that was a big leap gitu. Jadi itu sangat besar banget, dan juga makasih banget itu buat Agnes untuk kepercayaan buat untuk bikin koreografi untuk song-songnya dia, terutama lagu pertamanya itu yang Bilang Saja itu tuh. Jadi awal dari situ. Jadi from there konsep dari show-nya dia di TV off air dan sebagainya, dari video klip apa dia sangat ini banget ya, kita saling kerjasama gitu. Ya kita bikin sesuatu yang mungkin yang wow, what's gonna be a booming show gitu kan. Jadi ya udah dari situ udah mulai. Nah habis itu aku selesai dari Agnes Monica, ya udah sampai sekarang ini bikin Afami Entertainment. Ya udahlah dari situ nggak kerasa gitu. Jadi 33 tahun itu kalau diceritain bisa panjang, kita bisa kayak filmnya Titanic men 3 jam gitu kan. Jadi kan too long. Jadi singkatnya seperti kayak gitulah gitu. Asli. Ya. Ini apa namanya? Tarik balik lagi. Jadi pada saat dari Australia terus balik ke Jakarta, and then dari Indo balik lagi ke Australia. Itu sempat ada kayak gini nggak sih, kayak ada culture shock untuk dari dance culture-nya di negara sana, di Australia sana dengan di Indonesia nggak sih pada saat itu? Maksudnya ada? Yes. Ya, ada sih. Jadi sebenarnya di Indonesia itu culture hip hop tuh belum kenceng banget. Jadi semenjak dari breakdance tahun 80-an, Indonesia kan lagi booming tuh dulu kan tahun 80. Tapi kan sempat vakum lagi kan, tidak ada apa-apa lagi. Dan hip hop itu culture hip hop ya, aku bukan maksudnya dance nari gitu, maksudnya hip hop culture itu belum sempat booming lagi tuh di Indonesia tahun 90-an. Jadi waktu SMP di Australia itu hip hop tuh udah lagi booming banget, terutama lagu-lagu zamannya New Jack Swing gitu tuh, Boyz II Men dan sebagainya. Itu kan itu zamannya Bobby Brown yang Every Little Step itu kan itu dance banget kan. Ya stylenya itu Running Man itu nari itu seperti kayak gitu, Running Man itu. Jadi itu style tariannya zamannya Chris Cross dan sebagainya. Dan Indonesia tuh masih belum, ya masih sedikit-sedikit udah mulai, tapi belum mulai banget dari segi dance-nya sih sebenarnya. Nah makanya pas ke Indonesia waktu SMA itu, ya nerapin seperti dance seperti kayak gitu tuh masih belum banyak yang nyebar tarian seperti kayak gitu. Ada mungkin, cuman belum banget. Jadi makanya oh my god gitu. Jadi
oh belum, berarti belum ini gitu, belum berkembang. Nah, tetapi setahun sesudah itu udah mulai tuh lomba-lomba dance itu di Indonesia. Dan itu dance-nya itu udah mulai tuh hip hop influence-nya tuh udah mulai berkembang di Indonesia gitu, terutama rap kan, semenjak Iwaka dan sebagainya kan, dan ada dan itu. Nah, itu hip hop culture-nya tuh udah mulai keluar gitu sebenarnya. Jadi emang sih dari SMP ke SMA terus balik lagi gitu. Jadi emang kelihatan sih perbedaannya gitu. Jadi agak sedikit telat itunya aja sih, perkembangannya aja sih sebenarnya gitu. Kalau masalah kayak gitu gitu. Jadi ya Salah apa namanya timing ya kalau dari ya masalah timing. ya memang sedikit terlambat, tapi tuh kalau Sagi lihat secara pribadi gitu kayak Hmm, dancer Indonesia tuh nggak kalah sama yang di luar juga. Ya. Dance Indonesia tuh sebenarnya gini loh. Itu sebenarnya banyak banget gitu. Yang kita bisa bilang tuh bakatnya tuh luar biasa sih kalau kata Asi. Maksudnya, cuman sayangnya ini adalah mewadahi si calon-calon apa nih bakat-bakat penari ini tuh yang lebih gitu sebenarnya. Jadi maaf nih, masalahnya kayak gini deh, kayak workshop. Not everybody can afford workshop dari orang-orang luar negeri. Betul. Oke. Okay? Jadi hanya mungkin ya yang bisa untuk ikuti untuk fee-nya untuk ikutin workshop itu mungkin nggak ada berapa orang yang bisa dan enggak. Cuman yang kadang-kadang yang kita harus lihat tuh orang-orang yang mungkin maaf ya tidak bisa menyanggupi untuk ikut workshop tapi dia punya bakat sama seperti kayak mereka gitu. Dan ini yang sayangnya gitu. Nah, makanya lomba-lomba itu sebenarnya perlu banget karena itu calon-calon bibit gitu sebenarnya. Dan untuk industri itu ya baik lagi. Itu apakah dia passion untuk menari atau passion untuk mencari Rezeki gitu ya. gitu. Itu perbedaan, ada beda loh. Karena orang kadang-kadang ya sebenarnya lo mau nari juga mau apa gitu. Apa lo Ya. mau duit atau lo mau apa gitu. Tapi ya baik lagi ke mereka gitu. Dan itu ada pengaruhnya ke kedisiplinan dan profesionalismenya dia sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih kita kan tadi udah ngomong masalah wadah gitu kan. Afami punya yang namanya Afami Entertainment. Entertainment, ya. Gitu. Mohon maaf, Sagi belum sempat. Tahun gini kapan sih? Lu takut tanda gue galak ya? Enggak lah, Itu standar dancer sama sih. standar dancer ya ampun. Standar ininya ya, tapi standarnya lebih kepada kayak, nah ini dia yang menarik adalah gini, pada saat kita ngomongin Afami nih, gitu. Koreografernya siapa? Afami. Aduh, Tuh kan, aduhnya lu baca apa tuh? Nah itu gosipnya gue takutnya gitu tuh. itu apa namanya kayak itu kan punya trademark tersendiri ya, karena kan masing-masing koreografer kan punya caranya masing-masing untuk menyampaikan materi. Betul. Dan pastinya tuh pada saat kita menyampaikan materi itu tuh kita juga harus menyampaikannya itu dengan passion kan, gitu. Yes. Dan kan di apa namanya di Biggest Dance lagi udah kesebut tuh ya. Kita di Pop Talking tuh kita punya hashtag Ya. Nah, Biggest Dance. Jadi tuh kalau kita interpretasikan Biggest Dance ini adalah apa sih yang ngedrive kita untuk menari dan apa yang sudah kita dapatkan dari kita tuh nari gitu kan. Secara kan journey AA ini udah 33 tahun nih ya. Mungkin bisa share sedikit nggak untuk si hashtag dari si Pop Talking ini nih dari Sebenarnya sih yang utama dari dance itu balik lagi ke kita. We have to have a passion sebenarnya. What moves us is it's a language untuk yang orang yang lihat kita. We have to show passion kita ini nari gitu. Jadi siapa yang bisa melihat kita? Ya, the audience yang lihat kita gitu. And we have to show profesionalismenya itu ya dengan penuh passion untuk kita harus benar-benar full kemauan kita untuk benar-benar status kita tuh sebagai dancer gitu. Karena dance itu is a language sebenarnya kan. Kita nonton, orang akan melihat gitu. Lu menonton video orang juga, lu pasti akan menarik gitu kayak
aduh gila ini narinya keren banget, aduh gue pengen. Nah itu kan it's a language yang dimana yang penari itu ya harus kasih ke orang yang viewers yang nonton kita gitu. Karena kita, this is me gitu, this is passion about me, about dance gitu. Jadi sebenarnya that is the main priority, sebenarnya passion and professionalism for ourselves gitu, untuk buat audience kita gitu sebenarnya kan. Karena kalau menurut Asi seperti kayak gitu, karena akan selalu ngomong ke mungkin ke dancer-dancer lain yang mungkin ikut sama tuh, ya lo harus tunjukin di 10 orang itu lo kalau bisa lo tuh paling menonjol, dan akhirnya kan akan saling kasar itu nge-battle gitu. Wah, pengen nunjukin masing-masing kekuatan kan. Nah, itu kan jadi itu ngedrive lo untuk menjadi lebih baik kan, daripada ya gue nari aja, masuk bodoh. Yang penting gue nari, gue suka nari, udah. But it's not that gitu. Jadi lo emang harus tunjukin sebenarnya, ya gue tuh sebagai penari dan temen gue sebelah kiri kanan ini, gue lebih baik. Nah, itu akan mendorong lo lebih push lagi. Dan kalau sampai lawan lo, temen lo lagi lihat, anjir lo keren banget, ya udah gue pengen lebih baik lagi. Ya udah, jadi kan jadi makin passion lo makin meningkat kan, otomatis kan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya itulah yang mungkin menurut AA sih simpel aja sih, dari itu aja sih passion and professionalism-nya. Ya kalian sih itu. Dan itu juga kayak bentuk responsibility kita sebagai dancer untuk mendeliver materi kepada audiens. Oh, iya, karena kan benar. Jadi kan dance itu kan yang kita kan ngasih pertunjukan ke orang kan. It's like watching a movie kan. Benar. Lo bisa nggak bikin orang itu menangis? Lo bisa nggak bikin itu orang seneng? Bisa nggak orang itu sedih atau enggak gembira atau itu kan? Itu itu tanggung jawab kita sebagai dancer gitu sebenarnya. Nah itu yang mungkin ya, harus kita ingetin gitu dari sebagai dancer ini gitu. Takutnya nih orang-orang lupa, dancer ini lupa gitu passion itu. Hanya ya udah gue dancer gitu. Nah it's not that gitu. Nggak akan bisa berkembang kalau gitu kan. Gitu sih. Benar. Dan ya itu, selain bentuk tanggung jawab kepada audiens juga untuk menunjukkan pertunjukan yang wah gitu kan. Itu memang bagian dari tanggung jawab kita juga kepada si koreografer, which is karya tersebut gitu kan, yang memang udah mempersiapkan kita nih dancer. Karena kan dancer ini kan kita kan di lini depan nih, kita yang paling kelihatan pada saat kalau di panggung tuh, kita yang paling kelihatan. Karena kalau panggung ada dancer pastinya bakalan gitu-gitu aja, dan itu juga merupakan wujud tanggung jawab si koreografer kepada klien. Bener nggak sih? Setuju. Nah, itu maksud gue, kalau Sagi bisa memikirkan seperti kayak gitu, berarti lo tuh tahu gitu apa responsibility lo terhadap koreografer, terhadap klien, dan terhadap audience. It's simple sebenarnya kan. Nah itu baik lagi kita diri sendiri sebagai penari gitu. Apa kita bisa memegang tanggung jawab itu, atau cuma bisa ya udah gitu. Gue cuman ya udah gue dancer, gue bisa nari, tapi tidak memikirkan ke situ. Nah itu yang harus dipertahankan sebagai dancer itu. The mindset-nya sih sebenarnya gitu. Bener. Nah kalau misalkan ini nih ya galak gimana? Tetep lu. Ngeri. Ya itu sih maksudnya itu emang dulu juga sama kakak sebenarnya dia termasuk salah satu ya bisa bilang sih kakak ini sebagai pedoman sih sebenarnya. Jadi cara dia mengajar dan sebagainya, dan itu influence-nya ke A tuh jadi kayak gitu ke anak buah gitu. Kenapa seperti kayak gitu? A tidak membuat-buat seperti kayak gitu untuk menjadi status wah lo jadi galak. Bukan. Tapi kan yang tadi Sagi bilang, we have to have responsibility kan. Gitu. Dan mungkin Sagi juga pernah lihat sendiri dari segi penari-penari seperti apa. Setiap dance company juga pun ada cara masing-masing. Seperti yang Sagi bilang juga sama. Tetapi kalau sama AA, tanggung jawab itu akan otomatis kalau dia melihat kalau misalnya galak nih dan tahu gitu responsibility, dia akan otomatis oke, gue harus bener, gue harus narinya bener, harus disiplin, harus on time,
harus tanggung jawab, harus kerjasama sama dancer lain di panggung, harus seperti apa di panggung, dan waktu GR pun harus tahu. Dan itu akan otomatis tanpa harus marah-marah. Tapi kalau tidak menunjukkan profesionalisme itu, buat apa lo bawa nama lo sebagai penari? Ya dong, gitu. Makanya itu galak itu ya mungkin kayak telat gitu kan, pusap gitu kan, standar lah ya. Terus wah yang kata-kata kebun binatang sebagainya mungkin keluar, kayak maaf ya. Tapi guys, ini tuh yang push up bukan yang telat. Yang push up itu yang udah datang di situ. Nah iya bener, lo pernah rasain ya. Datang telat nih, set yang hitungin kan jadi gak enak. Iya, nah itu dia. Makanya dulu kan gitu sih, dulu gue pikir udah yang telat ini push up. Jadi yang udah pada datang kan pada wah santai pada dia. Nah balikin. Jadi yang telat, yang gue suruh ngitung, yang udah datang on time dan udah latihan, mereka yang disebut push up. Nah itu kan berarti lo harus tanggung jawab ke semua orang yang ada di situ. Betul dong. Jadi di mana klien nanti nanya, mana penarinya mas? Oh ini tinggal satu orangnya belum datang. Nah itu kan kita responsibility sebagai choreographer ke klien. Dancer pun juga dia udah bangun pagi-pagi, udah siap pergi berangkat, bela-belain untuk datang on time, tapi lo nggak datang on time gitu. Jadi seperti gitu sih. Mungkin ya itu dia sih, mungkin tuh udah seperti kayak gitu emang untuk biar dancer ini ya cobalah untuk benar-benar serius dari ini gitu. Jadi makanya mungkin mungkin udah mulai dikenal gitu. Cuman sekarang udah berumur ya Ki ya. jadi gue udah mulai menurun karena ketarik. Kita masih muda. Oh iya. Jadi ya Tapi gitu aja. dari pengalaman-pengalaman yang 33 tahun itu kan udah banyak banget showcase gitu ya. Terus kayak apa namanya project-project, di antaranya tuh kan ada project film, ada project musikal, terus memang ada TV commercial, terus ada acara TV juga gitu. Ada ini nggak sih, ada apa namanya, ada yang apakah memang menyamaratakan semuanya gitu, harus seperti itu, even ke artis-artis juga. Karena kan pada saat kita syuting film, let's say, ya otomatis kan kita kan sinkronisasinya kan sama artis, sinkronisasi sama dancer, and then pastinya kita juga harus ngejaga mood semua orang yang ada di lokasi syuting gitu. Itu tuh cara nge-treatnya, cara apa namanya, cara AA untuk kayak ngedrive-nya itu seperti apa? Apakah semua disamaratakan atau memang punya trik-trik tersendiri? Misalkan kalau film tuh begini, kalau apa namanya, kalau production di panggung tuh seperti ini gitu. Kalau memang kayak untuk latihan dancer untuk jadi backup dancer artis seperti ini, ada cara-cara tersendiri atau memang sebenarnya nggak akan beda jauh sih ya. Sebenarnya kalau misalnya seperti kayak gitu nggak akan beda jauh sih sebenarnya. Cuman karena mungkin kayak peran utama artis atau enggak talentnya iklan dan sebagainya kan itu nge-treatnya kan beda, tergantung dari merekanya sendiri. Kalau mereka punya talent bakat nari, ya mungkin it's gonna be simple gitu kan, kita bisa push lebih dari hasil yang kita kasih koreografi itu, kita bisa push. Cuman kalau mereka bukan dari talent itu, kesabaran untuk mereka untuk kasih gerakan itu akan sangat beda juga sama dancer. Jadi sebenarnya kita kalau itu tuh kita bisa push sih sebenarnya. Nah, lain lagi yang musikal akan lebih beda karena lebih intensif, sama nggak beda jauh sih sama film, cuman akan lebih intensif latihannya. Dan itu kalau dari dancer pasti akan tingkatnya lebih tinggi sih dari segi untuk membantu peran utama atau nggak talent untuk membantu mereka untuk jadi, walaupun mereka nggak bisa nari, tapi mereka bisa dibantu sama dancer untuk kayak bisa nari banget gitu, jadi ngedorong, jadi kelihatan hasilnya lebih bagus gitu. Karena nge-push juga mereka butuh waktu gitu kan, and you know lah, kalau waktu juga nggak akan bisa sepanjang itu kan. benar. Jadi dancer itu akan ngebantu si main talentnya itu untuk jadi lebih bagus lagi gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya nggak akan beda jauh sih treatmentnya. Cuman kalau film sama musikal itu pasti akan beda. Karena waktu itu juga waktu bikin film CJR 1 sama 2 juga itu work buat koreografinya itu udah lumayan padat gitu kan. Jadi lebih intensif gitu.
Kalau musikal juga sama, itu kan intensif juga. Jadi emang beda sih kedua itu. Cuman kalau misalnya yang lebih singkat-singkat, mungkin dari iklan segala macam, itu akan ya sebatas kita lihat dari talentnya aja sih. Cuman didorong sama dancer gitu. Makanya kita push banget nih dancer-dancernya gitu, akan lebih baik gitu sebenarnya gitu. Jadi Benar. gitu sih sebenarnya. Gitu. Waktu CJR 1-2 itu kan juga head choreographer ya. Ya kalau Ya, jadi kayak ada lagi kan koreografer di apa benar, benar, benar. Karena mas saya waktu itu juga butuh warna koreografi juga gitu. Nggak jadi pengen ada mix koreografi di mana ini bakat-bakat yang lain di bawah AA ini punya talent yang bagus juga Gi. Jadi gue pengen coba deh tunjukin deh, bikin deh satu koreografi. Jadi enak kan kalau kita nonton. Jadi warnanya itu bermacam-macam kan, bervariasi kan warna-warnanya gitu. Dan juga kasih kesempatan buat para koreografer yang mungkin di bawah ini kesempatan untuk bikin koreografi yang dimana untuk kreasinya mereka sendiri gitu di film gitu, sebenarnya gitu. Jadi ya lumayan sih waktu itu, terutama Sigier yang satu sih, itu warnanya banyak sekali tuh. Banyak koreografer, ada sekitar 5 koreografer tuh waktu itu ngebantu AA. Tapi waktu ke Sigier 2 cuman AA sama Vicky. Oh, sama Baba. Ya, Ya. jadi berdua, jadi ngebantuin. Karena AA sama Vicky ini punya style berbeda dan enaklah buat kerjasama gitu kan. Jadi dia juga bisa belajar dari Vicky gitu kan, bisa tahu apa sih yang lagi in gitu dan sekarang kan. Jadi sama-sama seperti kayak gitu lah. Sama-sama sharing aja sih gitu. Terakhir kan kita tadi udah panjang banget gitu. Ya. Ini yang Sagi tuh masih stuck di kepala Sagi. Ini kan style ini kan hip hop banget nih. Maksudnya kalau misalkan Kata siapa? it means itu kan culture-nya memang culture-nya hip hop kayak Chris Cross, kayak Bass Markie, terus banyak lagi Bow and Arrow yang juga gitu kan. Itu kan gerakan-gerakan basics itu kan juga memang udah culture-nya dari sana. Ini nggak sih ada yang menginspirasi AA nggak sih untuk hip hop gitu loh. Oke. Inspirasi terbesar AA gitu, bisa dancer, bisa movie gitu. Karena kan ya. Oke. Jadi jadi gue tuh dulu, gue ingat banget, gue dulu tuh suka banget New Kids on the Block tuh dulu ya. Nah, oke, New Kids on the Block. Itu waktu gue di Indonesia tuh, waktu itu gue liburan di Indonesia, terus gue suka New Kids on the Block, terus gue ke Australia. Nah, ke Australia itu gue SD, balik lagi ke Australia gitu, maksudnya SD kelas 5 atau kelas 6. Nah, di situ gue tuh gak suka banget sama namanya hip hop nge-rap itu sama sekali. Jadi bukan karena wah gue dari awal dari gue di Australia itu langsung enggak ada, gue tuh suka nggak ada yang suka kayak gitu. Temen gue itu teman A tuh langsung ngasih, nih lo dengerin. Pertama influence lagu rap dan rap culture itu NWA. NWY. NWA. Oh. Iya. Eazy-E ya kan? Eazy-E terus Ice-T yang gitu-gitu. Nah, itu yang mulai suka sama rap, sama hip hop culture. Karena dikasih kaset nih sama dia nih, sama teman A nih. Nih, lo dengerin. Udah, awal-awal tuh nggak masuk, Gi. Jadi kayak, ini apaan sih? Gue nggak suka nih, gue sukanya New Kids on the Block, lo bayangin. Oke, jadi kan ngaco kan. Ya udah, tapi lama-lama gue udah mulai dengerin, udah mulai dengerin. Udah tuh, jadi dari situ udah mulai. Jadi udah mulai suka banget nih sama hip hop nih. Dari MWA, terus grup bandnya Guy, terus barunya Bell Devil, terus Sir Mix-a-Lot, Ice Cube, Ice-T, dan semua kayak gitu-gitu tuh udah mulai tuh. Jadi kental banget nih rap culture itu udah mulai ke situ deh. Jadi teman-teman aja juga, karena kita Asian Australian gitu kan, jadi udah deh sosok hip-hopan gitu deh. Nah, dari situ deh sebenarnya gitu. Mulailah dari situ udah mulai tertarik sama nari hip hop gitu. Jadi the influence itu sebenarnya itu NWA sebenarnya. NWA gitu ya. Oke. Ya, itu yang bikin
Jadi ya lo gitu lagi. Hah? Yang bikin sampai sekarang gitu nggak sih? Karena kan ya perjalanan kan nggak ada yang tahu awalnya dari mana kan? Wah, nggak. Sama sekali. Sama sekali. Aku juga nggak tahu bakal seperti kayak sekarang sih ya. Maksudnya bakal jadi choreographer loh. Maksudnya bukan choreographer itu tidak dikasih, tapi emang kita yang apa menunjukkan bisa menjadi choreographer gitu. Orang akan melihat, nah misalnya akan lihat AA tuh kayak atau Sagi gitu, oh, lu emang choreographer bukan dancer gitu. Nah itu kan kita mencapai ke situ kan nggak segitu gampang kan. Proses perjalanan yang wah kayak gitu kan, itu kan butuh perjuangan sih sebenarnya gitu. Dan mungkin ya kreativitasnya emang harus kita wah terus aja ulik terus gitu kan. Kita emang harus challenge ourselves aja sih sebenarnya gitu Bener. sih. Ya, ya harus tetap upgrade pastinya. Ya. Ya juga memang kalau misalkan ada passion di dunia dance ya keep doing gitu kan. Ya, benar maksudnya walaupun kita kreasi bikin kreasi sendiri tapi dibilang biasa aja, tapi nggak apa-apa, kita we have to be proud aja dengan hasil kita kreasi sendiri gitu. Nah, ini kan karya gue gitu. Ya, lo suka atau enggak, ya at least it's my creativity gitu kan. Dan sekarang mungkin ya kata Sagi bilang banyak regenerasi penari koreografer baru kan udah pada munculan nih. Ya sebagai AA ini kan wah gue harus bersaing gitu, bukan bersaing dari segi wah gue harus lebih jago, bukan, tapi bersaing untuk ya itu tadi sama levelnya, kita harus bisa update terus gitu kan gitu. Tapi you have to be proud dengan hasil karya kita sendiri sih gitu. Iya. Gitu. Wah, mantap banget. Terus mudah-mudahan nggak bosenin ya Gi. Kita ngobrol-ngobrol nih udah lumayan lama gitu, udah sharing juga Afami juga, dan pastinya success story-nya tuh keren banget, dan pastinya Thank you. Mengingatkan juga untuk yang muda-muda juga untuk keep update dan follow your passion pastinya kalau kita untuk menari gitu. Dan kalau misalkan tidak keberatan nih dancers ya, sekalian tuh dipencet tombol subscribe-nya. Iya dong, harus. Mention-nya ya, di like. Yes, di like. Komen dan juga di share. Dan pastinya follow semua social media kita tuh, ada di TikTok, ada di Trailer, ada Instagram. Pokoknya di semua platform tuh kita ada. Ya, jadi di follow @DanceIconID. So, Afami, thank you banget. Udah lagi, terima kasih. Pastinya nanti Token Podcast. Iya benar ya. Siap. Ada episode selanjutnya loh, Nanti kita bikin video. Siap. Oke deh. Terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama, Afami. Kalau begitu kita langsung pamit aja ya, Dancer. Kita pamit. Dadah.